segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya seluruh Alkitab, itu bermanfaat. Ada 4 manfaatnya. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Jadi mau tahu salah atau tidak memang dari firman. Ya, banyak orang seringkali cari-cari kesalahan orang atau kesalahan Alkitab menurut versi dia. Kayak ahli-ahli Taurat dulu itu suka cari-cari kesalahan orang. Nah, ini tidak tepat. Anak Tuhan yang baik selalu melihat benar atau tidaknya satu persoalan itu dari firman. Dan ada manfaat berikut dari ayat itu: mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Ya, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Masih dalam rangka, ya, Pendeta Mel Atok jalan-jalan di Eropa untuk melihat sendiri bagaimana kehancuran gereja terjadi di Eropa, ya teman-teman. Dan dia melihat sendiri bagaimana pertumbuhan Islam begitu kencang di Eropa, dan dia sendiri mengakui 30 tahun lagi kita akan melihat Kristen punah, ya, kekristenan akan punah dari Eropa. Dan di sini teman-teman, Pendeta Mel Atok, ya, itu menghadiri undangan dari jemaatnya, di mana jemaatnya ini ingin belajar dari Pendeta Mel Atok tentunya. Dan di sini kita akan melihat, ya, bagaimana dangkalnya pengetahuan agama dari orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Kita akan lihat bagaimana mereka tertinggal dari segi ilmu pengetahuan, dari segi data-data, ya. Dan memang harus kita akui teman-teman, kiblatnya perbandingan lintas iman ini sekarang itu ada di Indonesia, teman-teman. Bukan lagi di London, bukan lagi di Amerika, ya. Bahkan kalau teman-teman yang memperhatikan dunia debat ini, kalian akan lihat bagaimana debat di Indonesia itu berkembang dengan luar biasa sekali. Data-data yang dihadirkan, materi-materinya itu sudah out of the box. Sudah berbeda dengan zaman dulu. Sudah berbeda dengan 3-4 tahun yang lalu, teman-teman. Banyak sekali materi-materi baru yang bisa kita dapatkan dari debat di Indonesia. Tetapi hal ini cukup berbeda kalau kita lihat debat yang ada di Eropa maupun Amerika. Debatnya itu masih seputar itu-itu aja, teman-teman. Dari 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, saya nonton sampai sekarang, materi debatnya ya masih itu aja. Masih itu aja, teman-teman. Kalau di Indonesia sudah jauh berkembang. Di sini kita harus bangga, ya, bagaimana karena panasnya diskusi di Indonesia itu membuat kita itu benar-benar upgrade-nya cepat. Membuat kita itu termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi, untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Karena memang makin keras persaingan, biasanya itu akan membuat orang lebih terpacu. Betul tidak? Contoh Amerika versus Uni Soviet. Berkat perang dingin, teknologi berkembang dengan begitu cepat saat itu. Karena ada persaingan. Itulah dampak positif dari persaingan, ya. Dan tentu saja ada dampak negatif juga. Dan di sini kita bisa lihat, teman-teman, bagaimana diskusi-diskusi Indonesia itu luar biasa. Bagaimana pengetahuan orang-orang di Indonesia tentang agama itu jauh di atas orang-orang di Eropa. Apalagi kalau kita bicara kekristenan, ya. Orang Kristen di Eropa, coba kalian lihat pengetahuan mereka. Mohon maaf, bukan merendahkan, ya.
Tetapi memang mereka terlalu fokus dengan dunia. Mereka terlalu fokus dengan pekerjaan, materi. Sehingga mereka lupa untuk belajar tentang agama. Bahkan kalau teman-teman cek ya, jumlah orang yang baca Bible secara percentage itu lebih tinggi Indonesia dibandingkan Eropa. Eropa tuh orang-orang Kristennya nggak baca Bible lagi, udah malas. Udah nggak ke gereja lagi. Bahkan jumlah orang yang ke gereja itu tinggal 1%, teman-teman. 1% doang. Di Indonesia masih 8-10%. Itu data yang disampaikan oleh teman-teman kita sebelah sendiri ya. Waktu itu pernah diundang sama Andre Tungtung. Dia melakukan riset, mempelajari. Dan itulah temuan dari hasil risetnya. Di sini, Pendeta Mel Atok ditanyakan teman-teman, tentang dua hal ya. Yang pertama, apakah Yesus itu punya dosa? Kalau memang dia nggak punya dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Kan begitu. Terus yang kedua, masalah predestinasi. Orang-orang yang sudah ditentukan selamat, apakah itu adil? Banyak orang Kristen bertanda tanya. Kalau memang sudah ditentukan dari awal, sedih sekali orang-orang yang sudah ditentukan dari awal masuk neraka. Di mana keadilan Tuhannya? Kan seperti itu. Kamu dari awal sudah ditentukan masuk neraka. Apapun yang kamu lakukan, tetap akan masuk neraka. Di mana keadilannya? Inilah hal-hal yang membuat banyak orang Eropa akhirnya meninggalkan kekristenan, teman-teman. Karena jawaban dari para pendeta itu tidak memuaskan dan tidak masuk di akal. Don't make sense. Kan seperti itu. Termasuk jawaban dari Pendeta Mel Atok ini. Saya yakin, teman-teman, orang-orang Kristen yang mendengarkan jawaban Mel Atok yang ada di Eropa itu tidak akan percaya apa yang disampaikan Mel Atok. Yang kamu sampaikan cuma doktrin, nggak masuk di logika. Itulah kenapa kita bilang yang namanya pengetahuan dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, pasti sejalan dengan logika. Karena logika kita ini kan Tuhan yang berikan. Kecuali logika kita ini kita buat sendiri dari setan dan sebagainya. Tapi kalau ini dari Tuhan, pasti sejalan dong. Betul tidak? Pasti sinkron. Ini yang teman-teman Kristen harus renungkan ya. Dan di sini saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi, untuk merenungkan, untuk berpikir sejenak. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya, bagaimana jawaban dari Pendeta Mel Atok, sebelum nanti kita akan koreksi tentunya. Ya, perkenalkan nama saya Iren. Silakan Ibu Iren. Saya tinggal di Ostende, kebetulan dekat. Saya punya 2 anak. Saya ada 2 pertanyaan Pak yang masih mengganggu di pikiran saya. Kebetulan saya masih belajar. Yang pertama dulu kali ya Pak ya. Yep. Ini mengenai Tuhan Yesus Pak. Tuhan Yesus itu kan sebagai Tuhan, tapi juga dia kan pernah menjadi manusia juga seperti kita. Betul. Juga merasakan lapar dan haus. Pertanyaan saya itu Pak, sebagai manusia, apakah Tuhan Yesus bisa berbuat dosa Pak? Menurut Bapak bagaimana? Itu saja dulu yang pertama ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang sangat dasaria, sangat mendasar ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan apapun yang sering saya lakukan, saya harus menjawab berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab itu yang menyatakan kesalahan. Ayat tentang peran Alkitab itu ada banyak. Ya, di antaranya 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 itu berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya seluruh Alkitab, itu bermanfaat, ada 4 manfaatnya. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Jadi mau tahu salah atau tidak memang dari firman. Ya, banyak orang seringkali cari-cari kesalahan orang atau kesalahan Alkitab menurut versi dia. Kayak ahli-ahli Taurat dulu itu suka cari-cari kesalahan orang. Nah ini tidak tepat. Anak Tuhan yang baik selalu melihat benar atau tidaknya satu persoalan itu dari firman. Dan ada manfaat berikut dari ayat itu. Mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ya, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya bahwa baik masalah
doktrin atau ajaran maupun praktikal atau praktek hidup, semua harus bersumber dari Alkitab. Nah, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu kebenaran mutlak dan itu firman-Nya ada. Di Yohanes 1 ayat 1, itu ayat berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayatnya yang ke-14, firman itu yang telah menjadi manusia. Nah, menurut Alkitab, setelah dia jadi manusia, dia memang tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa sama sekali sepanjang hidupnya. Tapi pertanyaan ibu adalah, kira-kira dia bisa nggak berdosa, gitu kan? Soal dia tidak berdosa sudah clear ya. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah tidak bisa menjawab apa-apa lagi karena Yesus sudah datang, sudah naik ke surga. Ini pertanyaan berandai-andai sebenarnya, ya kan? Jadi, apakah Yesus pernah bikin dosa? Sama sekali tidak. Contoh, dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan demikian. Nanti istri saya baca buat saya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan dia satu-satunya orang yang berani berkata di depan umum, tunjukkan di mana dosa. Dan tidak ada yang bisa tunjukkan. Itu ada di Yohanes pasal 8 ayat 46 ya, kalau saya tidak salah ya. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Iya, jadi kalau soal Yesus tidak pernah berbuat dosa, sudah jelas data-datanya ya. Itu 2 data perwakilan aja, masih ada banyak data. Tetapi ada nggak kemungkinan dia berbuat dosa? Itu yang ditanyakan orang, toh. Saya mempercayai bahwa Yesus itu tidak bisa berdosa. Kalau Anda bilang, ibu bertanya, mungkin nggak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, itu dikatakan demikian. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun Yesterday, hari ini, today, dan sampai selama-lamanya. and forever. Jadi Yesus Kristus itu tetap sama. Kemarin, kalau kemarin dia tidak berdosa, sekarang dia tidak bisa berdosa, selama-lamanya dia tidak bisa berdosa. Jadi memang Yesus itu tidak ada kemungkinan untuk berdosa. Ya, banyak orang bilang, oh kalau begitu lebih apa namanya? Dia lebih enak dong dari kita. Oh enggak dong, justru lebih sulit. Kalau orang bisa berdosa dan kemudian menjadi berdosa, atau kita nih kan semua kita bisa berdosa, makanya jatuh bangun seenak-enaknya. Tiap hari bisa jatuh bangun. Kalau nggak kelihatan, minimal di pikiran sama perasaan. Justru Yesus lebih susah. Saya bandingkan ya, orang berdosa nih Bu ya. Orang berdosa yang sudah dibenarkan Allah, artinya seperti kita yang berdosa tapi karena kita mau bertobat, kita mau ikut Tuhan, itu kadang-kadang aja tuh kita berurusan dengan dosa atau di lingkungan orang berdosa, kan jiwa kita tersiksa ya. Makanya saya khotbah di Belanda, saya jelaskan antara Kristen asli dan Kristen palsu dalam kaitan dengan dosa. Kalau Kristen asli, dia masih bisa berdosa, tapi istilahnya adalah fall in sin, jatuh dalam dosa. Kalau Kristen palsu, namanya live in sin, tinggal dalam dosa. Itu kayak, contohnya kayak kita buang bebek atau ayam ke dalam kolam air. Kalau kita buang ayam ke dalam kolam air, nyentuh dikit keluar. Kalau bebek enggak, dia menikmati. Dia tidak akan keluar. Kristen yang tinggal dalam dosa, bikin dosa itu senang, gemar. Kristen yang sudah bertobat memang bisa jatuh, tapi pada waktu dia jatuh, dia sangat stres. Dia sangat sengsara. Saya ambil contoh Lot. Lot ponakannya Abraham itu. Waktu dia di Sodom dan Gomora dalam 2 Petrus 2. Ya, ayat 6 sampai 8, mulai ayat 6. Di sana ada keterangan bahwa di mata Tuhan, Lot ini sudah dibenarkan. Dan dia punya jiwa sudah benar. Tapi jiwa benar ini ada di tengah-tengah Sodom. Sengsara dia. Perhatikan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang masih hidup fasik di masa-masa kemudian. Terus setuju. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus-menerus menderita
oleh orang yang tidak mengenal hukum. Ayat 8-nya keren. Ini saya pakai ayat-ayat ini untuk membandingkan dengan Yesus ya. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya yang benar itu tersiksa. Anda bayangkan, ibu dan semua saudara-saudara. Ini orang berdosa yang dibenarkan. Lihat hidup kotor aja tersiksa. Apalagi Yesus yang tidak bisa berdosa. Itu jauh lebih menderita. Jadi memang justru karena dia tidak bisa berdosa ini, penderitaannya jauh lebih mengerikan dari yang bisa berdosa. Itu lebih sulit. Jadi jawabannya apa? Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu dia Allah, dia kudus, walaupun dia mengambil rupa manusia, dia tidak bisa berubah. Karena di dalam Alkitab itu syarat penebus itu ada 2. Harus manusia biasa dan tidak boleh berdosa. Dan tidak ada manusia yang memenuhi syarat ini. Maka Allah perlu menjadi manusia. Sehingga bisa menjadi penebus buat kita. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa, Bu? Lanjut ya. Yang kedua, pertanyaan saya ini kan mengenai istilahnya takdir ya Pak ya. Takdir. Karena kan ini selalu ada 2 kubu setahu saya. Dan kadang-kadang tuh kayak bentrok gitu loh 2 kubu ini. Dalam diri orang. Enggak, kadang-kadang kalau kita sedang diskusi, kebetulan saya kan masih di sekolah juga. Selalu ada satu grup yang bilang katanya takdir itu sudah ditentukan. Tuhan sudah menentukan dari awal, dari apapun yang kamu lakukan, tetap saja tidak akan berubah gitu loh. Tetap itulah hasilnya. Tapi di kubu lain kalau kita berdoa meminta apapun akan diwujudkan akan berubah. Jadi apakah yang mana yang benar ini Pak? Jadi apakah pada akhirnya apa yang sudah Tuhan tetapkan atau akan berubah sesuai dengan apa yang kira-kira kita sudah minta karena kita ketekunan kita gitu loh Pak. Siap. Jadi kira-kira Mana yang benar? iya menurut Bapak itu mana yang benar itu Pak? Menurut Bapak sendiri. Kalau lagi-lagi kalau menurut saya pasti menurut Alkitab. Jadi saya tidak punya pandangan pribadi. Saya selalu back to the Bible. Iya. Jadi sebenarnya ada yang kelihatan seperti itu ya, kayak 2 kubu ya. Padahal sebenarnya cara melihat itu kembali kepada firman. Memang firman menjelaskan kedua hal itu ada. Ada yang namanya porsi Tuhan dan ada yang namanya porsi manusia. Ya. Memang kalau istilah takdir sendiri di dalam Kristen tidak mengenal istilah itu ya. Takdir atau karma, lebih tepatnya mungkin ditentukan, penentuan. Kalau istilah takdir, karma, itu kelihatannya istilah agama-agama lainnya. Kalau di Kristen, enggak ada. Tetapi kurang lebih yang dimaksudkan adalah ditentukan. Oke, siap. Contoh data-data yang menuturkan bahwa memang segala sesuatu itu sudah ditentukan. Sebagai contoh ya, tentang adanya orang-orang yang diselamatkan. Itu kan memang dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu ada di Efesus 1 ayat 4. Ya, saya pakai Alkitab selalu. Efesus 1 ayat 4 tolong dibacakan buat kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi sebenarnya kalau ada orang bisa percaya Yesus, itu sudah ditentukan. Jadi contoh kalau saya beritakan Injil ibu, tiba-tiba ibu bertobat, ya saya nggak usah sok hebat. Memang ibu ini sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Hanya kita ini nggak tahu yang mana sih urusan kita memberitakan Injil, right? Jadi itu sebenarnya itu ada. Nanti baru saya jelaskan tentang bagaimana kita melihat 2 sisi ini. Sikap kita seperti apa. Yang berikut, untuk mendukung nats tadi nih, bahwa memang benar. Orang kalau sudah ditentukan, kelak dia akan bertobat. Hanya bedanya ini rahasia. Kita ini nggak tahu, gitu loh. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat bikin kesimpulan. Baru 2 kali ngajak, dia udah nggak datang, langsung kita bilang, wah ini kayaknya tidak ditentukan untuk selamat. Loh, dari mana kita tahu? Kita kan nggak tahu. Inilah kadang-kadang suka jatuh di fatalis. Ya, saya bantu dulu data pendukung untuk Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu ada di Kisah Rasul pasal 13 ayat 48. Sebelum dibacakan saya kasih keterangan latar belakang ayat ini ya. Ini Paulus dan Barnabas melayani. Orang-orang Yahudi itu tolak. Tapi yang non-Yahudi yang dianggap kafir justru terima. Setelah mereka terima ayat itu kasih keterangan. Kenapa mereka percaya? Karena mereka memang sudah ditentukan. Coba lihat 38. 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah waktu dengar firman Tuhan. Wow, senang banget. Lalu? Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Ya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kalau baca dari belakang, dia jadi percaya karena memang ditentukan. Sebaliknya juga Bu, ada orang yang kita khotbah nggak bertobat. Bisa jadi memang nggak dipilih.
Jadi mau tahu, ini bagus nih. Jadi kalau mau tahu dia dipilih atau nggak dipilih, urusan kita mendoakan saja, menginjil aja, mengajak saja. Kalau ajak-ajak ternyata nggak ngefek, ya minimal doa. Tapi ternyata kalau tertutup juga nih Bu, nah ini jawabannya ada. Dua Korintus berat. 2 Korintus, tapi justru bikin kita jadi santai. Nggak usah, nanti saya jelaskan. 2 Korintus 4 ayat 3. Ayat berapa? 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau orang yang nggak dipilih, kita khotbah sampai mabok Bu. Serius, itu ketua pergi Eropa mau doa puasa juga sama aja hasilnya. Berarti kan Pak, kasihan juga dong orang yang udah berusaha gitu. Oh, Kalau santai. kemudian ternyata tidak dipilih gitu. Ya itu bukan urusan kita. Kita terlalu baperan kadang-kadang. Ibu, kita kadang-kadang terlalu baper karena kita pakai standar yang salah. Apa yang saya maksud standar yang salah? Ini yang saya bilang tadi bahwa kehendak Tuhan itu ada dua. Ada yang tersembunyi dan ada yang dinyatakan. Yang tersembunyi ini urusan Tuhan, bukan urusan kita nih. Kapan kiamat, matinya kapan? Enggak ada urusan. Ini kalau di Indonesia atau di sekarang kita prerogatif Tuhan. Coba buka Ulangan 29 ayat 29. Sedangkan untuk kita nih Bu, yang dinyatakan aja. Jadi kita memang dilarang berandai-andai sebenarnya. Duh, ini dipilih nggak ya? Gue udah capek-capek aja. Itu salah. Nggak ada yang suruh kita berpikir begitu. Perhatikan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Contoh, kapan Yesus kembali? Yesus bilang nggak ada yang tahu. Lu siap aja. Tiba-tiba datang. Kapan gua mati? Itu rahasia. Lu hidup takut Tuhan aja. Ya tetap jaga kesehatan ya. Jalan pagi, main tenis meja di kantor, ya. Berenang. Ya. Iya kan? Kurangin gula, ya enggak? Iya, itu Ibu Yola ya, kurangin gula. Lalu pokoknya kayak gitu-gitu, tapi tetap soal nomor urut kematian kita yang nggak bisa diganggu gugat. Gitu ya. Memang ada cerita tentang Hizkia. Pernah dengar? Hizkia ini udah sakit nih. Tuhan bilang sama Yesaya, pergi kasih tahu dia bakalan mati. Pas Yesaya kasih tahu, Hizkia nangis. Tuhan, ingatlah aku. Itu ada Yesaya 38, catat aja ayatnya, ayat 1 sampai 5. Lalu nangis-nangis, Tuhan langsung bilang sama Yesaya, kembali kasih tahu sama dia nggak jadi mati. Usianya tambah 15 tahun. Pernah ada? Nah disinilah orang menganggap, oh Tuhan berubah dong. Nah di sini saya perlu jelaskan. Ada yang tersembunyi dan ada yang dinyatakan. Ya, yang tersembunyi urusan Tuhan, yang dinyatakan itu urusan kita. Dinyatakan itu misalnya berdoa, ampunin orang. Belum bertobat ya bertobat. Perlu pemberesan sama orang ya pemberesan. Dan macam-macam. Kayak kita tugas memberitakan Injil. Toh pendeta tidak bisa merubah orang kan? Saya tidak pernah merasa saya bisa mengubah orang. Tidak pernah. Sampai mati saya nggak akan ada pikiran itu. Karena saya ingat firman. Aku menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan Allah. Mana ada pendeta bisa buka hati orang? Nggak ada. Tugas dia cuma khotbah. Kalau orang punya hati terbuka itu pekerjaan Tuhan. Dari sudut manusia kita lihat, wah kayaknya ini pendeta semangat banget nih. Pelayanannya, dedikasinya, pengorbanannya, doanya, pengajarannya gila banget. Tapi jangan bilang dia bisa bikin orang bertobat. Saya KKR ribuan orang kalau kita altar call nangis-nangis. Tapi itu jangan cepat-cepat bikin pendeta puas. Wow, jiwa-jiwanya banyak. Dari mana sejarahnya orang menangis di KKR langsung menjadi ukuran bahwa dia bertobat? Belum jaminan. Banyak orang nangis di KKR pulang kumat lagi. Itu nggak ukuran loh. Salah besar. Manusia itu suka begitu. Baru lihat satu kali nangis di KKR. Wih tadi dijamah loh. Sering dengar gitu, sering dengar. Ya itu terlalu dini. Terlalu dini. Penghakiman terakhir yang membuktikan penuaian itu benar atau tidak. Jadi kalau orang KKR lalu ada yang bertobat, itu hanya ibarat selesai operasi sesar, ibu hamil, bayinya taruh di meja operasi, itu ditindaklanjuti. Kalau cuma KKR lalu selesai, itu kayak operasi bayi, simpan di meja, suster pergi nggak tahu kemana, habis tuh bayi. Artinya harus di follow up, tetapi lagi-lagi kembali kepada pekerjaan Tuhan. Nah menyangkut Hizkia tadi, jadi begini ya, skenario Tuhan yang tersembunyi itu suatu saat akan dibukakan. Ya kan? Seperti Yesus dinubuatkan, dia akan lahir dari anak darah Maria. Dalam tempo waktu yang ditentukan, seperti tadi istri saya khotbah, dia kutip Galatia 4 ayat 4. Coba baca. Di situ ada kalimat Galatia 4 ayat 4. Ya, setelah genap waktunya. Artinya ada kurun waktu yang ditetapkan Allah berdasarkan kedaulatan Allah sekaligus rahasia Allah. Tapi rahasia ini nanti akan dibukakan.
Janji itu dari Abraham dibukakan waktu Maria. Itu 4.000 tahun tuh. Dari dari Adam ke Abraham 2.000, dari Abraham ke Yesus kurang lebih 4.000. Makanya dibilang begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya, setelah genap waktunya. Nah, dalam skenario Tuhan ini, kadang-kadang kita lihat ada perubahan-perubahan. Saya perlu kasih tahu, perubahan-perubahan yang kita bisa lihat seperti Hizkia, itu pun sebenarnya bagian dari skenario. Contoh saya sutradara, saya bikin drama. Saya bilang nanti Pak Andre dalam drama yang saya buat nih, Pak Andre rencananya minum kopi. Ini drama yang saya buat. Tapi nanti ada yang telepon Pak Andre. Iya kan? Jadi Pak Andre nggak jadi minum kopi, Pak Andre langsung angkat telepon. Kelihatan ada perubahan. Tapi perubahan itu pun adalah skenario. Nah itu dari sudut pandang kita gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu menetapkan segala sesuatu sempurna. Makanya ketika Ayub selesai dari proses di Ayub 42 ayat 1 dan 2. Ini kira-kira jendela bisa buka nggak? Kayak panas. Dibocah. Aja yang kita ini apa terbangun. Silakan yang saya minta Ayub 42 ayat. Ayub 42 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ibu, seringkali kita memang kelihatan stres. Gara-gara kadang-kadang nih ya, kita bukannya melakukan porsi kita, tapi kita kayak mau otak-atik porsinya Tuhan yang tersembunyi itu loh Bu. Ngerti gak? Makanya kadang-kadang stres. Itu nggak perlu, itu salah. Jadi urusan kita apa yang dinyatakan oleh kita maksimal aja. Begitu Bu ya? Memang harus fair di depan, harus diakui di depan, diajarkan di depan bahwa memang kadang-kadang yang kita injilin nggak semua bertobat. Ini contoh kalau kasusnya pertobat semua. Jangankan kita Bu, Yesus aja nih ajar begitu banyak orang di Matius 6, Yohanes 6. Waktu cerita 5 roti 2 ikan itu, orang ikut Yesus begitu banyak. Ibu tahu, mereka semua itu mundur Bu. Tinggal cuma 12. Yesus biasa aja tuh. Itu Yesus sudah tahu orang-orang ini nggak beres. Ini kelihatan di Yohanes pasal 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ibu dan Bapak Ibu tahu kenapa mereka ini mundur? Jawab, ya. Karena nggak dikasih makan lagi. Enggak, bukan. Makan tetap oke nih. Karena nggak dipilih. Nggak dikaruniakan. Itu ayat di ayat 65. Coba lihat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Makanya mundur. Jadi Pak Andre dan semua kita yang melayani di Eropa, kalau kita bisa menginjil, ada orang datang, bersyukurlah karena Tuhan menarik dia. Tapi kalau kita sudah usaha, dia nggak bertobat, jangan stres juga. Ya. Berarti memang belum dipilih gitu ya. Apa tidak dipilih? Tidak dipilih. Tapi sekali lagi itu bukan urusan kita ya. Jangan buru-buru juga ya. Pokoknya hitungan kita sebagai manusia ini begini Bu. Pokoknya selagi dia masih hela napas kehidupan, berarti masih ada peluang. Ya. That's it. Pokoknya selagi dia bernapas, jangan masih bernapas kita sudah menghakimi. Wah kayaknya nggak dipilih. Wah dari mana? Dari mana tahu? Kita kalau ngajak orang kan, yuk pergi ke gereja sekali, 2 kali, 3 kali, selalu alasannya inilah itu loh, selalu alasan akhirnya udahlah nggak usah ngajak lagi. Ya cukup doa. Kalau saya gitu. Capek ngajak gitu kan. Betul Bu, itu nggak ada masalah. Itu juga sikap yang baik. Yesus bilang begini. Kalau kamu menginjil di sebuah kota, ucapkan shalom. Kalau mereka terima shalommu, mereka damai sejahtera. Tapi kalau mereka tolak engkau, apalagi usir engkau, Tuhan Yesus bilang, keluar dari kota itu, kebaskan debu di alas kakimu, pindah ke kota lain. Itu maksudnya apa? Ya sudah, jangan buang mutiara di babi. Ini agak kasar sih, tapi memang ada. Iya, jangan buang mutiara di babi. Kan ada ayatnya tuh, Matius 7 ayat 6. Memang berarti. Tapi ya, ini gaya pelayanan yang seharusnya dilakukan orang. Kita ini paling senang kalau lihat rame. Rame itu nggak jaminan. Ya Bapak kan agak berani kalau ngomong. Kadang kan banyak yang agak gimana gitu. Siap. Hati-hati, nggak berani gitu. Jadi banyak sekali ya orang-orang Kristen yang mempertanyakan apakah Yesus ini berdosa atau tidak sebenarnya. Karena kan natur manusia itu adalah dosa. Menurut kekristenan kan. Begitu juga dengan Islam. Manusia tempatnya salah. Kita akui itu. Naturnya manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Tetapi naturnya manusia juga
meminta ampun, dan bertobat. Kan gitu. Berubah menjadi lebih baik. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Itu natur manusia. Harus jadi lebih baik. Sehingga kalau dibilang Yesus 100% manusia, masa dia tidak bisa berbuat dosa? Kalau dia tidak bisa berbuat dosa, dia tidak berdosa, artinya dia bukan manusia 100%. Betul tidak? Yang namanya manusia 100%, artinya dia harus dengan segala kelebihan maupun kekurangan. Kalau cuma kelebihan, itu bukan 100%, teman-teman. Betul tidak? Seseorang itu dikatakan manusia karena dia bisa melakukan salah. Kalau dia bukan atau tidak bisa melakukan salah, ya dia malaikat. Betul tidak? Kalau tidak bisa melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, ya, itu siapa? Makhluk yang mana? Malaikat, teman-teman. Betul tidak? Itu malaikat. Bukan manusia. Ini yang Mel Atok nih harusnya berpikir, dan teman-teman Kristen berpikir ya. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus 100% manusia, maka kalian harus terima bahwa Yesus punya sisi-sisi kelemahan, termasuk dosa tersebut. Ini yang harus digarisbawahi. Menurut Mel Atok, ya, Yesus tidak berdosa. Karena dia bilang, dia menjawab berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible. Ya, karena dia bilang, segala tulisan yang diilhami oleh Allah, dalam hal ini tentu saja Bible ya, karena mereka percaya itu diilhami oleh Allah, itu punya 4 fungsi. Yang pertama mengajar, oke lah. Terus yang kedua menyatakan kesalahan. Kitab suci itulah yang menentukan mana yang salah, mana yang benar. Ini kita terima. Karena kitab suci itu kan firman dari Tuhan. Artinya apa? Standar Tuhan yang kita pakai. Ini yang harus kita sepakati dulu. Salah atau dosa, ini mau pakai standar siapa? Standar Tuhan atau standar manusia? Mel Atok bilang, back to Bible. Artinya standar Tuhan. Setuju ya? Standar dari Tuhan, teman-teman. Kalau kita bicara standar menurut Bible, di Bible jelas sekali menghormati orang tua, ya, itu sangat diutamakan. Menghormati orang tua, hidup dalam hikmat dan takut akan Tuhan, serta hidup benar dan memegang ajarannya. Hormati ayah dan ibumu agar kamu bisa panjang umur di bumi. Saya rasa teman-teman Kristen sepakat juga ya, bahwa pengajaran di Bible itu menekankan menghormati orang tua. Sekarang yang jadi pertanyaan, Yesus hormat nggak dengan mamanya, orang tuanya? Silakan kalian jawab. Kalau Yesus yang kalian baca itu tidak hormat kepada orang tuanya, memanggil mamanya ya dengan apa? Hei wanita, wanita gitu kan? Gunai, gunai, gunai. Bahkan saat mamanya datang, dia kayak menganggap itu bukan mamanya. Karena dia bilang apa? Jemaat-jemaat inilah saudaraku, keluargaku, bukan mamanya. Artinya apa? Yesus tidak menghormati orang tuanya. Dan menurut Bible, tidak menghormati orang tua itu dosa. Sesimpel itu. Ya, kita nggak perlu bahas-bahas tentang menenggelamkan babi gitu kan. Membuat babi mati sampai 1000 ekor di danau, mencemarkan danau tersebut. Membalik-balikkan jualan orang, mengutuk pohon ara, mengambil keledai. Karena mencuri memang di dalam kitab suci manapun itu perbuatan dosa, teman-teman. Mencuri gitu kan. Mencuri itu artinya mengambil tanpa izin orangnya. Bahkan tidak mengembalikan gitu. Tapi itu kita nggak usah bahas lah. Nanti mereka bilang, oh kan dunia punya dia, suka-suka dia dong. Itu pohon ara, dia kutuk karena itu punya dia. Sama kayak kamu gitu. Barang kamu hancurkan pun, apa hak orang lain untuk komplain gitu kan? Contohnya handphone saya banting ini sekarang, ada hak nggak Kores untuk marah-marah saya? Nggak ada, ini punya saya. Oke lah. Kalau kalian mau patokan tentang kepemilikan. Sekarang bagaimana perlakuan Yesus kepada mamanya? Silakan kalian jawab. Betul tidak? Terus dibilang, yang ketiga, memperbaiki kelakuan manusia. Jadi Bible atau kitab suci ya, itu harus bisa memperbaiki kelakuan manusia. Itu kita setuju. Dan yang agak lucunya, Mel Atok ini nampaknya lupa
Dia sendiri mengatakan apa? Dia bersyukur Islam mayoritas. Dia nggak bisa bayangkan kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, bagaimana kerusakan mentalnya, bagaimana kerusakan moralnya, ya, akan gila, akan rusak moralnya. Artinya apa? Ajaran ini gagal memperbaiki kelakuan orang. Betul tidak? Mel Atok sendiri yang mengakui itu. Kristen gagal memperbaiki kelakuan umatnya. Terus yang terakhir dia bilang apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Itu kita setuju. Apakah Kristen berhasil mendidik orang dalam kebenaran? Silakan kalian nilai sendiri. Ya. Yang lucu tadi Mel Atok kepleset mungkin ya. Dia bilang Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Padahal orang-orang Kristen itu nggak setuju. Yesus adalah inkarnasi dari Allah. Enggak. Yesus adalah firman yang berinkarnasi. Firmannya. Ya, firmannya, bukan Allahnya. Beda subjek. Ya, beda subjek. Terus dibilang Yesus clear ya. Tidak berdosa, tidak ada cacat. Ya. Bahkan Yesus berani mengatakan, tunjukkan salahku. Hanya dia yang berani mengatakan, tunjukkan salahku. Halo? Terpidana, ya, para terpidana, tersangka, itu selalu keluar-keluar, tunjukkan salahku. Aku tidak bersalah gitu. Coba lihat. Orang yang dipanggil KPK, ya, itu selalu bacot-bacot dia tidak bersalah. Silakan dicek. Ya. Udah dipanggil sama KPK, ditetapkan tersangka, dia bilang saya bersih, saya difitnah. Ya, tunjukkan salah saya. Mana ada salah saya? Tunjukkan buktinya gitu kan. Halo. Kalau cuman ngomong, bukan cuman Yesus. Di Indonesia juga banyak yang ngomong seperti itu. Betul tidak? Dan kalau Mel Atok ngotot bilang, Yesus tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa. Tidak mungkin dia berbuat dosa. Ya, tidak mungkin dia bilang. Tidak bisa. Ya, karena mungkin tidak ada nature-nya gitu. Ya, tidak ada nature-nya untuk membuat dosa. Ini kan blunder. Seperti yang saya bilang di awal, 100% manusia. Yang tidak bisa berbuat dosa, itu malaikat. Yesus bukan malaikat. Yesus 100% manusia. Kalian yang bilang. Betul tidak? Halo? Kenapa Yesus disebut 100% manusia? Artinya segala kelebihan dan kekurangan manusia itu melekat pada diri Yesus. Contohnya ada ketakutan Yesus. Ya, ada sifat ketakutannya. Itu sifat apa? Manusia kan? Bukan sifat Allah. Bukan sifat Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ketakutan? Logika aja teman-teman. Ya. Terus dibilang apa? Yesus orang yang tidak berdosa, sehingga dia jauh lebih menderita. Kalau manusia itu berdosa, sehingga penderitaan kita tidak sebesar penderitaan Yesus yang tidak mengenal dosa. Ini Mel Atok mau bilang, hidup malaikat itu menderita ya. Ini kan blunder lagi. Kalau dia bilang, kalau ada makhluk yang tidak punya dosa, itu menderita, artinya malaikat hidupnya menderita. Sedangkan kalian, ya, dikatakan surga kalian adalah hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat, artinya hidupnya menderita nanti dong. Kan gitu, orang Kristen percaya, surga mereka akan hidup seperti malaikat. Loh, kok menderita? Ya? Kok jadi menderita ini? Apaan ini? Silakan kalian pikir sendiri, kan jadi blunder lagi gitu. Inilah kalau saya bilang ya, aduh, nanti kita bilang terlalu keras gitu kan. Mereka ini sering sekali tertampol dengan omongannya sendiri. Ke kiri ketampol, ke kanan ketampol sendiri. Kacau sekali ini. Ya. Terus kita lanjut nih, pertanyaan berikutnya. Dan saya harap ya, jawaban saya ini bisa membuka wawasan orang-orang Kristen yang ragu dengan jawaban Pendeta Mel Atok. Terus pertanyaan berikutnya tentang predestinasi. Masalah apakah orang punya ya kemampuan untuk mengubah apa yang sudah ditetapkan. Yaitu apa? Kamu dari awal sudah ditetapkan masuk neraka nih. Bisa nggak diubah itu? Orang Kristen itu terpecah belah dalam hal ini, teman-teman. Ada Armenian, ada Lutheran ya. Kalau kalian lihat pemahaman dari Budi Asali, dia percaya bahwa semua itu sudah ditetapkan. Kamu nggak punya kuasa untuk melawan hal tersebut. Sebelum kamu diciptakan, kamu sudah ditetapkan.
Sama kayak misalnya dibilang nur ya, waktu masih nur gitu. Kamu sudah ditetapkan, oh ini orang akan masuk neraka. Kalau saya bilang, nggak cocok pakai kata ditetapkan. Inilah kesalahan, sekali lagi ya, kesalahan kata yang digunakan oleh teman-teman kita Kristen, masalah predestinasi ini. Di Islam, kita mengenal takdir. Ya, apa maksudnya itu? Allah Maha mengetahui. Allah sudah tahu bahwa Mel Atok tidak akan bertobat sampai dia tua, sampai dia meninggal. Nggak akan bertobat nih orang sampai dia meninggal. Allah sudah tahu. Tapi apakah Allah menetapkan? Tidak. Bukan Allah yang menetapkan. Tapi Allah mengetahui. Sudah tahu dari awal. Ya. Saat Mel Atok mau dibuat, Allah sudah tahu. Ini Mel Atok saat dibuat ini, dia akan masuk neraka. Allah sudah tahu. Jadi bukan ditetapkan. Beda. Ya. Ditetapkan itu artinya Allah yang menentukan. Yang ini ciptaan saya, ya masuk neraka. Yang ciptaan ini ya masuk surga lah ya. Yang ini neraka aja lah, jelek nih. Kan kasihan orang kalau gitu. Kasihan dari awal sudah ditetapkan. Di Islam enggak, ini free will kita. Pilihan kita. Bagaimana kamu menghadapi ujian di dunia ini? Kamu dikasih kesempatan kan? Selama kamu hidup di dunia, silakan berjuang untuk akhiratmu. Karena perjuanganmu akan berbuah manis. Kalau yang gampang-gampang, yang orang lain tebus, nah itu hadiahnya biasa kecil-kecil. Karena ada orang dalam gitu kan. Selama di dunia dia berpikir, dia punya orang dalam yang akan membantu dia lewat. Ada yang menebus dia kok, tenang aja. Itu hadiahnya kecil tuh, karena nggak ada tantangannya. Islam luar biasa sulit teman-teman. Dibandingkan agama manapun, silakan lihat paling banyak aturan mana. Dan saya rasa teman-teman ya, yang masih ragu-ragu tentang iman, ragu-ragu tentang agama, kenapa nggak ambil yang paling sulit? Kalaupun ternyata yang benar yang itu, contoh nih, ya ini cheatingnya kalau saya bilang, cara curangnya. Kalaupun yang benar itu adalah Buddha, yang penting berbuat baik. Di Islam penekanan apa? Berbuat baik kan? Mengumpulkan pahala kan? Sekalipun yang benar adalah Kristen, Buddha, orang Islam tetap masuk surga. Coba tanya orang Buddha. Orang Islam yang selama hidupnya berbuat baik, tidak menipu, tidak berbohong, selalu membuat kebajikan, membantu orang, masuk surga atau neraka? Mereka akan bilang surga. Surga kok. Betul tidak? Kristen, kita juga mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Kasih Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua apa? Kasih sesama manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Kita lakuin. Sehingga kalau Yesus nanti memasukkan kita ke neraka hanya karena kita tidak menganggap ya dia Tuhan, mengakui dia Tuhan, yang salah kamu dong, nggak ada ngomong dari awal. Bagaimana mungkin kita bisa disalahkan atas hal yang tidak dia sampaikan? Betul tidak? Bos kita nih nggak ngomong, ya nggak ngomong sebelum pulang harus matikan lampu. Kita nggak matikan. Apa kita langsung dipecat? Nggak mungkin dong. Betul nggak? Bos nggak suruh. Halo? Sesuatu yang tidak disuruh, kalau ya kita kerjakan pun, apa salah kita? Di sini coba kalian pikir baik-baik teman-teman. Dan orang Kristen sampai detik ini masih kebingungan masalah predestinasi ini. Silakan kalian tanya sama Budi Asali. Dia akan bilang orang Kristen yang lain itu salah. Armenian dan Lutheran ribut gara-gara ini. Ya. Dan banyak orang Kristen tidak setuju dengan pemahaman bahwa semua sudah ditentukan dari awal. Kasihan orang. Kasihan orang. Itulah Mel Atok bilang apa? Ini orang sudah ditentukan masuk neraka. Mau kalian injili bagaimanapun, dia nggak akan bertobat. Itu karena sudah diketahui sama Allah. Tapi kan kita tidak maha mengetahui. Manusia, makhluk ciptaan itu tidak maha mengetahui. Sehingga tentu saja kita melakukan ikhtiar. Betul nggak? Kita lakukan terus ikhtiar. Bahkan di Kristen, manusianya bisa nego sama Tuhan. Betul nggak? Bisa nego. Kalau di Kristen tuh. Terus yang kedua, Tuhannya bisa menyesal. Ya mana tahu dengan usahamu Tuhanmu menyesal. Halo? Kenapa Mel Atok nggak sampaikan itu? Masalah Tuhannya bisa menyesal.
Mana tahu dengan usahamu Tuhanmu bisa menyesal. Yang sebelumnya dia sudah menetapkanmu kamu masuk neraka karena dia lihat kamu kasihan, dia masukin surga. Atau sebaliknya, kamu yang sudah ditetapkan masuk surga, melatok ya, merasa ditetapkan masuk surga nih. Ternyata aduh ini orang kurang bagus ini ya. Omongannya nih belibet gitu. Sembarangan, ngaco. Ya. Udah masukin aja neraka. Bisa jadi kan? Itulah saya bilang ikuti aja apa yang disampaikan Yesus. Apa aja yang disampaikan Yesus, sesuai itu. Sama kayak saya bilang, kita kalau kerja di perusahaan, jangan sok-sok apa ya, sok-sok pintar gitu, sok-sok maju kalau orang bilang. Orang Medan bilang, jangan terlalu maju kamu. Ambil inisiatif sendiri. Misalnya, kamu nggak disuruh ngepel kantor, karena bukan pekerjaan kamu. Wah, supaya bos saya senang, udahlah saya pel aja kantor ini gitu kan. Begitu dia pel, dia dimarahin sama bosnya. Kenapa? Karena dia nggak pandai ngepel. Gara-gara dia ngepel, habis sabun lebih banyak. Karena dia nggak ngerti takaran. Terus yang kedua, cara ngepel dia kacau balau. Terus yang ketiga, gara-gara dia ngepel, OB jadi nggak ada kerjaan. Ngapain dia ambil kerjaan OB? Kan gitu. Gara-gara dia ambil kerjaan OB, kerjaan dia sendiri berantakan. Kerjaan dia sendiri yang disuruh berantakan. Bos itu nggak perlu kalian lebay-lebay seperti itu. Lakukan aja apa yang disuruh. Begitu juga dengan Yesus. Lakukan aja apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus bilang dia utusan, ya sudah dia utusan. Jangan kalian paksa, enggak, kamu bukan utusan, kamu Tuhan. Karena kamu punya sifat dan perbuatanmu, itu Tuhan. Terus Yesus bilang, lah saya kan udah bilang, saya utusan. Mau berapa kali saya bilang gitu kan? Lalu Yesus bilang apa? Enyahlah kalian gitu kan? Enyahlah aja kalian. Ya, kalian semua si pembuat kejahatan. Oh, tapi kan kami sudah bernubuat atas namamu, melakukan mujizat atas namamu. Memangnya ada kusuruh? Kan Yesus tinggal bilang gitu. Ada kusuruh. Kalian yang sok-sok menjual nama saya gitu kan. Udah, masuk neraka aja. Jangan sampai nanti kalian kena hardik seperti itu. Itulah saya bilang kepada pendeta Melatok. Coba direnungkan apa yang saya sampaikan. Kalau mau diskusi, yuk kita diskusi sama-sama. Ini yang lebih baik kan. Jadi, cobalah buka hati ya. Saya pernah ada di posisi seperti pendeta Melatok dan teman-teman Kristen. Tapi setelah saya renungkan gitu kan, oh iya juga, ya udah saya lakukan apa yang Yesus katakan aja, tanpa saya tambah-tambahi, ya, tanpa saya ubah-ubah. Itulah kenapa saya pilih Islam. Karena Islam nih yang paling ribet gitu. Betul nggak? Ya, contoh nih, ada ujian nih teman-teman. Kita nggak tahu nih, mau kerjakan berapa banyak nih. Ada yang bilang udah kerjakan 10 aja. Ada yang bilang kerjakan 20. Ya, kita kerjakan semua sampai 50. Kalau ternyata harus ngerjain cuma 20, nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Ambil yang paling susah teman-teman. Selalu ambil tantangan yang paling susah. Sehingga apapun ya yang terjadi, kamu yang paling aman. Posisimu yang paling aman. Karena kamu ambil yang paling lengkap. Sesimpel itu. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka mata teman-teman saya, saudara-saudara saya. Sekali lagi, yuk sama-sama belajar. Dan kita sangat terbuka untuk diskusi, teman-teman. Kalau pendeta Melatok mau diskusi juga silakan. Terus, bagi teman-teman ya, sedikit pengumuman juga, mempertimbangkan bagaimana kegiatan-kegiatan kita di hari-hari yang akan datang. Karena memang setiap bulan saya menargetkan akan turun ke lapangan, baik dekat maupun jauh ya. Kalau dekat mungkin wilayah Banten, Jawa Barat, Bandung masih dekat gitu. Tapi kalau udah bicara Surabaya, Kalimantan, Sulawesi ya, Batam, Riau gitu kan jauh teman-teman. Dan itu butuh effort lebih, butuh waktu lebih lama, butuh biaya lebih lama. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya menganggap bahwa kalau debat sudah penuh, pemberitaan juga sudah banyak. Harus ada yang ngambil perjuangan yang agak beda nih. Itulah saya akan turun ke lapangan seperti yang kalian lihat. Kita mulai aktif ya. Bulan lalu kita turun juga. 2 bulan lalu kita juga turun ya. Bandung, sebelumnya Semarang teman-teman. Ya kita turun terus. Kemarin Surabaya. Nanti nggak tahu besok kemana lagi ya. Tapi ya tentu saja perjuangan ini nggak mungkin bisa saya lakukan sendiri. Nggak mungkin cuman modal nekat, cuman modal mau. Kan gitu, harus ada ikhtiar juga. Dan yang namanya
pergerakan di lapangan tentu saja butuh biaya. Saya juga nggak bisa mengandalkan hanya dari YouTube, karena kita tahu YouTube ini kadang-kadang bisa kena dismonet lah, entah apalah kah. Seperti 4 bulan yang lalu, wah saya langsung kena turbulence. Kena turbulence karena channel saya dimatiin. Jadi, saya meminta kepada teman-teman, mohon doanya, dan sekali lagi mohon dukungannya. Dan bagi teman-teman ya, yang ingin membeli madu, kita menjual madu. Jadi, usaha madu inilah salah satu usaha yang kita jadikan tulang punggung untuk membiayai pergerakan kami di lapangan, dakwah kami di lapangan, safari kami di lapangan. Dan bagi teman-teman, sekali lagi ya, saya udah bikin satu laporan sekarang. Jadi setiap kegiatan, siapa yang ikut berkontribusi untuk kegiatan tersebut, misalnya kegiatan ke Jogja, nah, siapa yang kontribusi, selesai kegiatan kita akan bikin reportnya. Dan itu sudah mulai saya lakukan sejak yang Jawa Timur ini ya, supaya transparansi berapa dana yang terkumpul, berapa yang dipakai, di situ saya tuliskan semua, makan berapa, semua lengkap ya, silakan. Dan sekali lagi itu hanya kita bagikan kepada yang ikut berkontribusi untuk event yang itu. Jadi kalau teman-teman ada ikut event yang Jawa Timur, ya kita kasih yang Jawa Timur punya laporan. Nggak mungkin kita kasih yang laporan yang lain gitu, kecuali yang lain juga kalian ikutan. Supaya clear semua ya. Dan mengingat biaya yang begitu mahal, mau nggak mau ya kita harus tambah. Salah satunya adalah lewat usaha madu ini. Dan madu ini kita juga bukan jual mahal teman-teman ya, bukan karena kita jual gara-gara ini adalah perjuangan, ya karena ini dakwah, maka kita jual harga mahal. No teman-teman, kita jual sangat murah. Bayangkan 40.000 teman-teman untuk 500 gram madu. Silakan kalian cek di luar ya, silakan dicek luar. Kalau kalian bandingkan dengan madu palsu, ya kalah kita. Tapi kalau kalian bandingkan dengan madu asli yang lain, silakan. Ya, ini yang saya lakukan dan alhamdulillah ya, dari 10 hari terakhir, 11 hari sih udah sekarang, jualannya luar biasa sekali, Masya Allah, Allah yang bantu. Dan sekali lagi ya, bukan karena saya, semua itu terjadi karena pertolongan dari Allah. Sekian dari saya, makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.